Salam materi P2K2, tetap semangat, luar biasa. Hari ini Ibu kita akan membahas topik tentang langkah kedua pengertian disabilitas. Tentunya itu modulnya itu adalah modul 5, kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Ibu, siapa yang mampu jawab? Kalau bisa sih semua bisa menjawab ya. Nah, Ibu tahu nggak apa Ibu mengetahui tentang penyandang disabilitas gitu ya? Apa Ibu mengetahui tentang disabilitas? Apa itu disabilitas? Oke, saya akan memberikan kesempatan ke ibu-ibu untuk menjawab. Ayo, siapa? Ya, lanjut Bu, apalagi? Tadi apa Bu? Disabilitas teh cenah anu keadaan fisikna teu sampurna, anu naon deui cenah anu teu ningali. Naon deui Bu? Teu ngadangu. Apalagi Bu? Tangannya cacat. Apalagi Bu? Kakinya. Oke. Saya kasih hapus. Luar biasa. Nah, Ibu, sekarang ini ada tayangan film ya. Ini menceritakan tentang penyandang disabilitas, namanya itu Getun. Namanya Getun. Dia itu adalah seorang anak ya. Dia itu seorang anak penyandang disabilitas. Jadi nanti Ibu bisa dilihat, dicermati video-video itu walaupun sesingkat Bu ya. Untuk itu silakan kita nonton bersama-sama. Setelah itu kita memaparkan, oke Bu ya. Oke, saya akan tayangkan filmnya. Oke, Ibu. Nah, sekarang apa yang tadi dikisahkan dalam Getun? Si Getun itu penyandang disabilitas tahun Cina. 1. Getun penyandang disabilitas. Iya betul Bu, itu penyandang disabilitas. Nah, Getun itu apa Bu disabilitasnya? Oh, Getun itu dia tidak mempunyai kedua tangannya, hanya kaki. Terus apalagi Bu? Getun itu punya keahlian. Keahliannya apa Bu? Dia prestasi belajar, betul. Apalagi Bu? Dia punya keahlian di bidang seni. Apalagi Bu? Punya keahlian lagi di bidang tarik suara. Luar biasa. Tentunya ada satu Bu yang belum tersampaikan oleh ibu-ibu nih. Getun itu walaupun dia penyandang disabilitas, dia mempunyai apa ya? Tidak punya rasa minder Bu, dia sebagai penyandang disabilitas. Dia tidak punya rasa minder. Dia terus berupaya penuh dengan semangat, penuh dengan utama itu adalah sikap giginya Getun itu Bu, yang salah satunya dia betul Bu udah tahu kan, dia Getun itu tidak punya dua tangan, tapi dia mampu untuk tadi itu ya Bu, di dalam video itu dia mampu untuk memakai pakaiannya sendiri. Itu Bu salah satunya. Gimana Bu? Coba dia tidak punya kedua tangan, tapi dia bisa mampu untuk memakai bajunya sendiri.
Karena dengan sikap giginya itu dia mampu, dengan sikap gigi dia ikhlas, dia harus bisa menunjukkan potensinya, dia harus berusaha. Terus lagi Bu, dalam menjalani kehidupannya dia mempunyai keteguhan hati Bu ya, keteguhan hati. Dengan keteguhannya itu salah satunya dia tadi di video itu dia bisa membersihkan rumah, membantulah kegiatan di rumah gitu ya. Terus dia juga mempunyai mandiri gitu dia mempunyai sikap mandiri. Tadi dia mempunyai kelebihan itu di bidang seninya juga Bu ya, selain prestasi belajar. Dengan kedua kakinya dia mempunyai banyak hal, dia bisa main piano gitu kan. Terus dengan daya tarik suaranya dia bisa menyanyi. Itu Bu, itu yang ditimbulkan dengan sikap Dekun. Dekun itu walaupun dia lahirnya dari kampung, dia berupaya untuk menunjukkan potensinya Bu ya. Potensinya satu, dia tadi di bidang seni, ternyata dari kampung ke kampung, sampai dia muncul di media, sampai banyak berbagai macam media mengundang dia karena dia disabilitas tapi dia punya keahlian yang biasanya tidak dimiliki oleh kita ini. Makanya tentunya disabilitas itu kita jangan menganggap atau mengucilkan mereka. Tentunya disabilitas itu kita harus yakin mereka itu punya kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang istimewa ya, disabilitas itu. Jadi tidak boleh meremehkan disabilitas. Karena apa Bu ya? Disabilitas itu adalah bagian daripada saudara kita, bagian daripada tanggung jawab kita. Kita boleh mengajak mereka untuk bersama dan segala itu adalah kewajiban kita Bu ya. Oke. Nah sekarang kita akan melakukan permainan Bu ya, melakukan permainan nih. Saya akan mengajak Ibu nih di permainan ini kan, melakukan permainan nih pada lembar kerja lembar kerja ini yang 13.1 kita akan melakukan permainan. Kita akan membuat dua peserta. Peserta yang kedua itu adalah diikat tangannya Bu, diikat tangannya. Peserta yang ke-1 itu dia menutup mulutnya Bu ya, menutup mulutnya. Terus saya akan bisikan nih kepada si peserta yang ke-1, nanti tolong tuliskan. Oke Bu, kita akan lakukan permainan, dimulai dari sekarang. Tentunya dalam menulisnya itu, sebelum melakukan permainan, tentunya dalam menulis itu tangannya yang diikat, tentunya menulis itu tidak boleh menggunakan tangan. Oke, sekarang ayo kita lanjut permainan, dimulai. Oke, sekian. Gimana Ibu? Asik? Seru? Apakah kelompok yang ke-1 bisa berhasil menyelesaikan tugasnya gimana? Dan yang kedua apakah berhasil menyelesaikan tugasnya? Contohnya, terus apa yang dirasakan oleh peserta yang ke-1 gitu Bu ya? Apakah sulit untuk menyampaikan pesannya? Kenapa? Sulit, memang Bu, sulit. Yang kedua, apa yang dirasakan peserta yang kedua Bu ya? Apakah peserta kedua, apakah ada kesulitan menerima pesan dari peserta yang ke-1? Sangat sulit. Gimana Bu? Apakah Ibu sudah paham apa yang disebut disabilitas itu dan apa yang dimengerti oleh Ibu? Tentunya dengan permainan itu pasti Ibu akan merasakan bagaimana satu mulutnya ditutup, yang kedua bagaimana tangannya diikat, terus ketika misalkan yang mulut ini menyampaikan pesan tapi dengan mulutnya dirapat, terus yang peserta yang kedua tangannya diikat, dia harus
mendengarkan pesan dari yang ke satu itu harus menulisnya kayak gimana. Nah itu makanya kita salah satunya kita harus menghargai penyandang disabilitas itu. Kita harus menganggap penyandang disabilitas mempunyai kemampuan yang lebih di antara kita. Tidak ada keterbatasan dalam berpengetahuan, tidak ada keterbatasan dalam berupaya. Cuman secara tidak langsung saya sebagai pendamping jangan menganggap remeh penyandang disabilitas. Yang harus kita anggap itu adalah mereka itu adalah saudara. Kita harus wajib belajar juga kepada si penyandang disabilitas, keteguhan hatinya, kejujurannya, kemampuan usahanya. Kalaupun misalkan sebaliknya ketika ada penyandang disabilitas yang seenggaknya itu butuh belayan kita, ayo Bu bantu. Kalau untuk membantu nggak harus kita mempunyai keinginan yang lain. Kita harus membantu kalau punya apapun yang kita lakukan, satu dengan memperhatikan dia secara tidak langsung, mengajak dia ngobrol, berbicara, sharing berbagai macam hal. Sesaat dia akan tumbuh kembang rasa ibanya itu adalah keberadaan saya dianggap. Kalaupun misalkan kita mampunya, misalkan kita punya rezeki, punya apa, ayo kita lakukan untuk menyampaikan, untuk membantu mereka. Karena itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai tetangganya, sebagai masyarakatnya. Tentunya kita jangan mengucilkan mereka. Awas Bu ya, kalau kita menyampingkan mereka secara tidak langsung, kita tidak menghargai mereka. Berarti sama halnya kita tidak menghargai diri kita sendiri. Oke. Sebelum materi saya tutup, saya akan sampaikan pengertian disabilitas yang tadi mengajar untuk ibu adalah tidak punya tangan, tidak mendengar, dan tidak melihat sebagainya, dan tidak punya kaki. Saya akan sampaikan secara umum Bu ya. Nah, ini kan menurut undang-undang ya, jadinya UU nomor 8 tahun 2016. Setiap orang yang mengalami penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, dan berdasarkan kesamaan hak itu menurut undang-undang Bu ya. Gimana, paham Bu? Ulangi lagi, oke. Saya ulangi lagi ya dengan teks yang lain Bu ya. Penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Nah itu penyandang disabilitas. Oke Bu ya, gimana Ibu materi yang saya sudah sampaikan? Karena ini adalah sebuah pengetahuan yang penting mengenai tentang disabilitas. Tentunya kita sebagai masyarakat, kita harus memahami penyandang disabilitas. Karena kita memberikan sebuah kenyamanan kepada penyandang disabilitas, ketenangan hati kepada penyandang disabilitas, memotivasi penyandang disabilitas, memberi apa yang kita harus beri kepada penyandang disabilitas, sama halnya kita menyayangi diri kita sendiri. Sayangilah diri sendiri, maka kita akan menyayangi mereka. Sayangilah mereka, maka kita akan menyayangi diri sendiri. Tentunya itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama-sama Bu ya. Orang tutup ibunya. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.